Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait pemaparan teman saya sebelumnya, di mana di sini sebelumnya perkenalkan saya pada Muhammad. Jadi sini saya akan membahas terkait single perceptron, applied dan byte propagation, di mana kita akan mempelajari bagaimana sebuah perseptron melakukan proses belajar atau learning dan bagaimana sebuah perseptron mengupdate bobotnya. Nah, ini identitas kelompok saya. Ini konsep dasar dari neural network dan perseptron. Sehingga perseptron adalah unit neural network paling sederhana yang dimana diciptakan oleh Frank Rosenblatt tahun 1958. Untuk komponen utamanya adalah input X, input bernama X, Y, Y, bias B, multiplikasi dan output. Jadi mampu menyelesaikan masalah linearly sevariable N dan OR. Jadi sini ada arsitektur single perceptron yang mana sederhananya perseptron menerima input yang kita simbolkan dengan X. Setiap input tersebut memiliki bobot atau Y yang dilambangkan dengan W, dan kemudian ada juga nilai tambahannya yang disebut bias atau B. Jadi dari nilai-nilai tersebut perseptron akan melakukan perhitungan, yaitu X dikali W plus B, hingga hasil perhitungan itu nantinya menjadi sebuah output dari perseptron. X dilambangkan X sama dengan input, Y sama dengan answer atau target. Dan sini ada rumus perseptron learning rule, dimana di sini ada error sama dengan Y sama dengan Y jadi kurang input, kurang 0. Dimana namun pada proses awal training, output yang dihasilkan biasanya belum sesuai dengan target yang diharapkan. Karena itu dilakukan proses pembelajaran agar sistem bisa memperbaiki dirinya sendiri. Langkah pertamanya adalah proses ini adalah menghitung error, yang dimana error adalah selisih antara prediksi dengan jawaban sebenarnya atau target. Nilai error yang nantinya digunakan untuk memperbarui bobot dan bias supaya hasil prediksi semakin kuat, semakin akurat. Jadi untuk memperbarui bobot digunakan rumus seperti berikut, yaitu W new sama dengan W out plus E dikali learning rate dikali E, N sama dengan learning rate. Jadi nilai bobot sebelumnya akan disesuaikan menggunakan error, learning rate, dan nilai input. Sebagai contoh, jika yang perbarui adalah W1, maka input yang digunakan adalah X1. Sebaliknya, jika yang diupdate adalah W2, maka input yang digunakan adalah X2. Selanjutnya ada yang disebut sebagai learning rate atau laju pembelajaran, di mana nilai ini akan menentukan seberapa besar perubahan bobot setiap kali proses learning berlangsung. Jika learning rate terlalu kecil, maka proses training akan berjalan sangat lambat. Sebaliknya, jika terlalu besar, model bisa sulit mencapai nilai optimal dan malah tidak stabil. Selain Y atau bobot, bias juga harus diperbarui. Jadi dia menggunakan rumus B new dengan B out plus E dikali N atau learning rate. Jadi karena bias tidak memiliki input langsung, maka tidak ada perkalian dengan nilai X. Jadi biasanya pada proses awal training, nilai Y atau bobot diinisialisasi secara acak atau random. Sedangkan bias sering dimulai dari angka 0. Setelah itu nilainya akan terus berubah mengikuti proses pembelajaran. Ini adalah kerja atau forward propagation, yaitu input, expected sum, observasi, output, dan hitung error. Jadi untuk hasil dan output dari perseptron adalah mode konvergensi, yang dimana model mencapai konvergensi saat mau prediksi sesuai dengan target KI sama dengan untuk semua data training. Maupun akhir nilai W1 sampai WN dan bias B yang telah dioptimasi merepresentasikan pengetahuan yang dipelajari model. Decision boundary perseptron menghasilkan garis lurus hyperlength yang misalkan kelas 0 dan kelas 1 pada ruang fitur. Keterbatasan single perseptron hanya bisa misalkan data linearly separable. Untuk saya diperlukan multilayer perseptron atau MLP. Jadi untuk kesimpulannya, single perceptron adalah unit dasar neural network yang mampu belajar dari data melalui penyusunan bobot. Proses pembelajaran menggunakan perceptron learning rule
Jika WI baru sama dengan WI lama plus E dikali learning rate dikali XI. Forward propagation menghitung input Y, lalu error E sama dengan Y dikurangi Y digunakan untuk update bobot. Proses berulang epoch demi epoch sehingga model konvergen atau error mendekati nol. Keterbatasannya hanya menyelesaikan masalah linearly separable, jadi diperlukan MLV dan backpropagation penuh untuk khusus kasus kompleks. Jadi dari rumus-rumus yang telah kita pelajari di atas akan digunakan pada pemaparan selanjutnya, yaitu perhitungan menggunakan Excel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.